Apa ini lebah-lebah yang udah ada dipindahin dari hutan UI ya, Pak? Ya, jadi ini baru sebagian ya kami pindahkan ke Sebagian. sini karena memang masih banyak di sana dan perlu waktu juga untuk memindahkannya. Halo Sobat Mi TV UI, kembali lagi bersama saya Dea di program Mozaik Mi TV. Kalian sudah tahu kan kalau lebah-lebah yang ada di hutan UI sekarang sudah dipindahkan ke Eng Park di FTUI. Kira-kira kenapa sih dipindahin? Kita diskusi lebih lanjut bersama Pak Sahlan yuk. Apa ini lebah-lebah yang udah ada dipindahin dari hutan UI ya, Pak? Ya, jadi ini baru sebagian ya kami pindahkan Sebagian. ke sini karena memang masih banyak di sana dan perlu waktu juga untuk memindahkannya. Gitu. Kenapa sih Pak dipindahin dari hutan UI ke Eng Park? Sebenarnya sih bukan masalah bukan masalah makanan dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah masalah keamanan ya. Keamanan. Karena mungkin sekarang semakin lama orang menjadi tahu bahwa itu adalah lebah yang menghasilkan madu. Jadi sekarang sudah tidak aman, artinya banyak yang mengambil, baik itu ngambil madunya maupun mengambil lebahnya, koloni. Gitu. Kalau misalnya masyarakat umum mau budidaya lebah gitu, kira-kira bisa nggak ya Pak? Ya bisa sebenarnya, karena ini kan sebenarnya ada di masyarakat juga. Aslinya si lebah ini itu ada di lingkungan masyarakat, bahkan di rumah-rumah. Apalagi kalau dia di perkampungan yang di sekitarnya hijau, itu biasanya lebah ini ada. Gitu. Jadi sehingga kalau mau diternakan tinggal dipindahkan ke dalam kotak, kemudian ya diternakan. Itu biasa. Berarti bisa ya Pak? Iya. Kalau barangkali nih Pak, Sobat Mi TV UI di rumah mau budidaya lebah madu, kira-kira apa yang perlu disiapin gitu? Sebenarnya yang perlu pertama kali disiapkan adalah melihat dulu, mengidentifikasi dulu tanaman yang ada di sana. Kan tadi beberapa kemarin kita sudah bahas bahwa lebah itu punya 3 jenis makanan ya, ada nektar, ada polen, kemudian ada resin atau getah. Nah, kalau semuanya sudah ada, itu sebenarnya tinggal berternak saja. Tapi kalau misalkan kurang, ya bertanam dulu gitu. Jadi misalkan dia kurang nektar, berarti menanam bunga-bunga gitu ya. Kemudian kalau dia kurang polen, sama juga bisa bunga, bisa bayam, model-model seperti itu. Kalau untuk resin sih relatif semua tanaman mengeluarkan resin atau getah. Gitu. Kalau untuk madunya sendiri dihasilkan berapa bulan sekali Pak biasanya? Iya, kembali tergantung dari lingkungannya. Tapi biasanya kalau yang sudah biasa beternak dan tanamannya bagus, setiap 3 bulan sekali kita bisa panen. 3 bulan sekali, lumayan cepat ya Pak? Lumayan cepat, tapi tergantung dari tanamannya juga ya. Kalau tanamannya sumber pangannya banyak, ya dia bisa panen cepat atau dalam jangka waktu yang lebih singkat lagi. Gitu. Kalau pas lagi budidaya itu kira-kira ada hama yang ganggu nggak Pak? Kayak semut atau apa gitu? Ya pada intinya setiap binatang itu ada predatornya kan. Nah, hamanya itu banyak kan predatornya. Nah, predator dari lebah ini biasanya namanya parwa ya, atau parwa. Parwa itu lebah yang gede, biasanya hitam sama kuning gitu. Nah, dia biasa makan lebah ini. Kemudian burung juga sama. Burung itu makanannya ini. Kemudian kalau yang cicak juga. Cicak, tokek gitu. Itu salah satu hamanya karena dia kan makan si lebahnya. Ukurannya kecil, bisa dimakan. Ayam juga termasuk, tapi kalau ayam sih dia sebenarnya bukan hama. Kalau lebahnya mati dimakan sama ayam. Kalau udah mati aja. Kalau hidup kan nggak bisa ditangkap gitu. Nah, yang lain lagi biasanya yang jadi hama itu semut. Tapi semut itu bukan langsung dengan si lebahnya, tapi dia dengan madunya. Jadi begitu ada madu tercecer gitu ya ketika panen, nah biasanya dia diekspansi sama si semut gitu. Semakin dia lemah, semut bisa mengekspansi semakin cepat. Untuk mencegah adanya hama itu gimana Pak caranya? Kalau untuk untuk tradisional biasanya ditangkap. Kalau yang tadi yang parwa ya, ya biasa ada alat tangkapnya gitu ya, kayak tangkap kupu-kupu gitu. Kemudian kalau untuk yang semut biasanya
sini-sininya dikasih air gitu. Air. Jadi si semutnya tidak, atau pakai kapur yang untuk mencegah semut datang. Ya beberapa teknik yang lain yang perlu diperhatikan. Tapi intinya tadi biasanya kalau semut dia asal pakai ini, kemudian waktu panen itu dia benar-benar habis madunya atau bersih gitu, itu sebenarnya biasanya nggak ada masalah. Gitu. Iya. Nah, Sobat Mi TV UI, ternyata lebah trigona itu bisa kita budidayakan di rumah sendiri loh. Dan pencegahan dari serangan hamanya itu sangat mudah juga. Jadi mungkin kita bisa juga ya budidaya lebah di rumah gitu. Untuk pasalan ternyata banyak sekali informasi yang udah kita bahas, mulai dari lebah itu sendiri sampai ke produksi madu dan propolisnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga kita bisa jumpa lagi. Ya, sama-sama, terima kasih. Gimana Sobat Mi TV? Kalian udah puas belum tentang penjelasan budidaya lebah madu dan propolis? Setelah diskusi sama Pak Sahlan, ternyata kita baru tahu ya ada 3 jenis lebah yang ada di Indonesia. Apa aja sih, masih ingat nggak teman-teman? Yang pertama ada domesticated honeybee, yang kedua ada wild honeybee, dan yang ketiga ada stingless honeybee atau lebah trigona yang menghasilkan propolis tadi. Ternyata nggak cuma madu yang bisa dihasilkan oleh lebah. Lebah itu bisa menghasilkan propolis juga yang bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia. Bisa dibuat menjadi sabun mandi, kemudian obat karies gigi, dan bisa juga dibuat untuk obat asam urat. Ternyata keren banget ya Sobat Mi TV UI. Tapi lebih kerennya lagi, lebah trigona ternyata bisa dibudidayakan juga di rumah. Dan lebah trigona itu nggak menyengat, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian ternyata binatang sekecil ini bisa punya banyak manfaat ya bagi kita semua. Dan justru hal-hal yang ada di sekitar kita dan bahkan hal kecil itu bisa menghasilkan hal yang baik pula bagi kita. Yuk Sobat Mi TV UI, kita belajar dari seekor lebah, menyerap hal yang baik dan kita bisa menghasilkan hal yang baik pula. Siapa tahu setelah tonton episode Mozaik Mi TV UI yang sekarang, kita bisa melakukan banyak penelitian tentang lebah dan juga budidaya lebah madu. Nah Sobat Mi TV UI, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita bersama saya Dea Lahuda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.